Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penulisan item. Tipe-tipe item tes prestasi. Menurut prosedur pemberian angka atau scoring, item dalam tes prestasi dapat dibagi menjadi dua tipe besar, yaitu tipe objektif dan tipe esai. Ciri utama item tipe objektif adalah mempunyai hanya satu jawaban yang dianggap benar, sedangkan item tipe karangan atau esai menghendaki siswa merumuskan jawaban terhadap item tipe karangan. Dapat pendek dan panjang tergantung pada arah dan cakupan yang dikehendaki oleh soal. Dikarenakan jawaban terhadap item karangan diberikan oleh siswa dengan kata-katanya sendiri, maka jawaban tersebut hanya dapat diperiksa oleh mereka yang menulis item atau oleh mereka yang tahu persis mengenai masalah yang ditanyakan oleh soal. Jawaban item karangan harus dibaca satu persatu dibandingkan dengan jawaban yang ada di penulis item. Kemudian diberikan skor menurut pedoman scoring dahulu. Tipe memilih alternatif. Perakitan soal tes. Agar dapat skor tes yang diperoleh tepat dan dipercaya, maka soal tes harus valid dan variabel. Maksudnya valid dan reliable. Hal yang dapat mempengaruhi validitas skor tes adalah urutan nomor soal, bentuk soal, tata letak soal, dan sebagainya. Untuk itu, ada baiknya soal tes disajikan mulai dari butir mudah yang ke susah, pengelompokan yang rapi, tata letak bagus dan tidak terpotong-potong kalimatnya, dan kemasan yang menarik. Sebelum menulis butir soal dimulai, terlebih dahulu dicermati peringkat kognitif atau taksonomi Bloom yang mencangkup mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesis, mengevaluasi. Petunjuk penulisan item memilih jawaban. Yang pertama yaitu definisikan tugas. Tugas dalam STEM secara jelas. Yang kedua, tulis alternatif jawaban pada akhir pertanyaan. Yang ketiga, tempatkan sebanyak mungkin kata-kata dalam STEM. Hindari penggunaan kata negatif. Yang kelima, hindari STEM yang mengarah pada alternatif jawaban yang salah atau benar. Yang keenam, tulis alternatif jawaban secara vertikal. Yang ketujuh, buat alternatif jawaban sama panjang. Yang kedelapan, buat pengecoh yang masuk akal. Yang kesembilan, usahakan STEM-nya dalam bentuk pertanyaan. Yang kesepuluh, hindari jawaban semua di atas. Yang kesebelas, gunakan jawaban tidak ada jawaban yang benar. Tidak ada jawaban benar, hanya kalau tidak ada jawaban lain. Yang ke-12, susun alternatif jawaban sesuai abjad atau urutan lainnya. Yang ke-13, usahakan memiliki 4-5 alternatif jawaban. Yang ke-14, letakkan jawaban benar secara acak. Contoh item tipe memilih jawaban. Ibu kota Republik Indonesia adalah A. Bandung, B. Jakarta, C. Surabaya, D. Yogyakarta. Tipe esai. Tes esai. Tes esai sering disebut tes subjektif karena pemberian skornya dipengaruhi oleh opini atau penilaian dari pendidik atau pemeriksa tes tersebut. Tes esai termasuk dalam kelompok tes dengan jawaban tersusun. Jenis tes esai menghendaki peserta didik untuk mengorganisasikan, merumuskan, dan mengemukakan sendiri jawabannya. Oleh karena itu, jawaban peserta didik tersebut hanya bisa diperiksa oleh mereka yang ahli atau mengetahui tentang inti pokok persoalan yang ditanyakan tersebut. Tes esai dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu tes esai jawaban terbuka dan jawaban terbatas. Pada tes esai jawaban terbuka mengizinkan peserta didik untuk mendemonstrasikan kecakapannya untuk yang pertama, menyebutkan atas pengetahuan faktual. Yang kedua, menilai pengetahuan faktualnya. Yang ketiga, menyusun idenya. Yang keempat, mengemukakan idenya secara logis.
Sedangkan tes esai jawaban terbatas, peserta didik lebih dibatasi pada bentuk dan ruang lingkup jawabannya, karena secara khusus dinyatakan konteks jawaban yang harus diberikan oleh peserta didik. Panduan penyiapan butir-butir tes esai. Buatlah serangkaian pernyataan yang akan meminta siswa memperlihatkan segenap penguasanya terhadap pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua, tulislah soal komplit dan spesifik mungkin tanpa mengganggu tujuan pengukuran hasil pencapaiannya. Yang ketiga, rumusan soal harus menggunakan bahasa yang baik, kalimat singkat dan jelas, sehingga mudah dipahami. Yang keempat, rumusan soal tidak merupakan kalimat yang dikutip langsung dari buku. Yang kelima, hindari rumusan soal yang mengandung petunjuk kunci jawaban. Yang keenam, pertanyaan hendaknya mengandung hanya satu kemungkinan jawaban yang dapat diterima. Contoh soal tes esai. Sebutkan 5 binatang yang berkaki 4. Terima kasih. Apabila ada salah pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.